Shalom, selamat malam. Selamat kita kembali dipersekutukan lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah, buat anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami sepanjang hari-hari hidup kami. Sehingga sampai pada malam hari ini kami kembali dipertemukan lewat firman Tuhan. Mari berbicaralah, ya firman kehidupan, ya Tuhan Yesus Kristus sendiri ke dalam setiap hati kami umat-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan malam hari kita akan baca dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-12, saya akan membaca. Kita perhatikan sama-sama Lukas pasal 15 ayat yang ke-12. Di sini perumpamaan tentang anak yang hilang. Sudah sering kali kita membaca, namun saya ingin mengatakan kepada kita semua lewat kebenaran ini malam hari ini, dan ayat yang ke-12 saja. Nanti juga kita akan meminjam ayat 13-nya untuk lebih kita memahami renungan kita malam hari ini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Cerita yang kita tahu dari kisah ini, perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Sebetulnya kalau saya perhatikan kisah ini, anak ini menghilangkan dirinya sendiri. Dia pergi, kalau hilang misalkan tidak sengaja gitu kan, tertinggal, anak ini sudah cukup mengerti, ya, cukup dewasa, ya, dia meminta bagian. Nah, di sini saya beri judul kecil dalam renungan kita, tahu sebelum waktunya, ya. Lukas 15:12 ini, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Sesungguhnya kita seringkali nggak paham ya kapan seharusnya kita tahu tentang hal ini. Nah, di sini kalau kita melihat di poin ini, seringkali kita tidak paham, ya, kita tidak mengerti secara jelas tentang apa yang kita minta, ya. Dan Tuhan paling tahu kalau itu, ya, kita kemudian kepingin dan itu belum waktunya, ya. Kita lihat bahwa ini kemudian menimbulkan hal-hal yang justru menyulitkan, ya, bagi si anak ini, ya. Di sini si bungsu yang menjadi sorotan kita adalah ketika dia meminta bagian dia apa yang menjadi miliknya, dikatakan yang menjadi milik keluarga itu, ya. Anak ini meminta bagian harta itu, ya. Jadi memang sebetulnya ini sudah menjadi bagian dia, sudah menjadi haknya, ya. Tapi ketika itu diminta sebelum waktunya, ini menjadi persoalan, ya. Jadi kita harus tahu itu supaya jangan ini kemudian menjadi masalah. Nah, kita harus tahu perihal tentang apa yang terjadi dengan kisah ini. Tentu firman Allah memberikan pengajaran bagi kita, ya. Seringkali kita nggak mengerti apa yang kita minta, ya, padahal itu memang bagian kita. Cepat atau lambat itu menjadi bagian kita. Coba kita lihat dalam Markus 10 ayat 38. Ini yang saya katakan, seringkali kita tidak tahu apa yang kita minta. Seringkali kita tidak tahu sebetulnya itu sudah menjadi milik kita, tapi kalau itu belum waktunya kepada kita, terjadi pada kita, menjadi milik kita, itu kan menjadi kemudian persoalan, ya, dalam kisah ini. Kita lihat Markus 10 ayat 38. Saya coba bandingkan dengan kisah Markus 10:38 ini. Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-38. "Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Iya, perhatikan. Memang Yesus katakan nanti kamu juga akan mengalami itu. Tapi di sini Yesus mengatakan di bagian awal, tetapi Yesus, kamu tahu, kata Yesus, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kata Yesus kepada anak-anak Zebedeus ini, ya, Yakobus dan Yohanes, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Memang itu dapat mereka lakukan, dikatakan mereka akan mengalami itu, ya. Mereka juga akan mengalami penderitaan itu seperti Yesus, karena apa yang dialami akan menimpa murid-murid Yesus juga. Yesus tahu, tapi belum waktunya. Mungkin saya katakan kalau kita tahu sebelum waktu ini juga harus kita pahami. Kita pasti tahu, tapi kalau belum waktunya, ya,
Ya, apa yang seharusnya menjadi milik kita seperti si bungsu tadi, tapi itu diminta. Nanti kita akan coba memahami hal ini ya. Jadi seringkali kita tidak mengerti apa yang kita minta. Berapa kali juga kita meminta kepada Tuhan, kita nggak paham apa yang kita minta sebetulnya. Padahal itu Tuhan tahu itu akan menyulitkan kita. Yang kemudian ya, di dalam Tuhan itu semua ada waktunya. Ya, jadi si bungsu ini meminta, walaupun bapaknya itu belum melakukan pembagian, ya, yang menjadi hak si bungsu dan hak si sulung. Tapi si bungsu telah meminta lebih dulu, ya. Dia kepingin tahu, dia kepingin menikmati, walaupun belum waktunya. Dia kepingin melakukan itu sebelum waktunya, ya. Banyak janji-janji Tuhan yang akan kita terima. Memang kalau belum waktunya kita nggak bisa kemudian meminta itu sebelum waktunya, karena itu akan juga sangat mengganggu perjalanan kehidupan kerohanian kita selanjutnya. Kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1, ya. Jadi kita tidak tahu seringkali apa yang kita minta. Nah ini kita harus tahu bahwa di dalam Tuhan semua ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1, judul perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Perhatikan, Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perhatikan. Jadi ini sudah diperjelas oleh firman Tuhan jauh sebelum Injil Lukas 15:12 ini, ya. Ayat 12 ini. Jadi semua di dalam Tuhan itu ada waktunya. Kita enggak kemudian memaksakan diri, karena ketika kemauan kita menjadi lebih dominan, ya, menjadi lebih dominan seperti ayat 12 Lukas 15 tadi, ya, aku mau sekarang, aku ingin itu nyata sekarang. Apa yang menjadi hak dan bagianku, ya. Dia ingin merealisasikannya itu sekarang untuknya. Padahal itu belum menjadi waktu Bapa buat dia. Seringkali itu belum menjadi waktu kita, menjadi bagian kita menurut waktu Bapa di surga. Ya, sehingga kita nggak kemudian bisa memaksakan kehendak kita sendiri. Kita nggak bisa lakukan itu terhadap Tuhan. Dan kalau itu tetap dilakukan, apa yang terjadi pada si bungsu memang kita lihat sangat luar biasa, ya. Itu sangat menyulitkan kehidupannya. Karena itu bukan kehendak Bapa bagi si bungsu. Perhatikan, kita mewujudkan sesuatu yang belum nyata, ya. Menurut cara manusia ini akan membahayakan kita. Perhatikan, wujudkan sesuatu yang belum nyata, yang menjadi bagian kita ini menurut cara manusia, itu akan membahayakan. Nah, sesuatu yang berseberangan tentunya dengan rencana Tuhan, sesuatu yang berseberangan dengan kehendak Tuhan, ini membahayakan kehidupan manusia. Ini menyulitkan kehidupan manusia. Yang kemudian, nah, kita tahu bahwa kita punya hak, kita tahu bahwa kita punya bagian di dalam Tuhan, tapi kita harus taat pada rancangan dan taat pada waktu Tuhan. Ya, kita lihat dalam Lukas 15 ayat 13, turun sedikit tadi, ya. Bagaimana tahu sebelum waktunya, ingin menikmati sebelum waktunya, juga harus kita perhatikan betul-betul, akan menjadi persoalan buat kita orang percaya, ya. Ayat 13 Lukas 15. Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-13. Ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Perhatikan, itu dilakukan oleh Bapa. Itu diberikan oleh Bapa apa yang menjadi keinginannya untuk direalisasikan, untuk dinyatakan apa yang menjadi hak dan bagiannya. Tuhan nggak mungkin ya ingkar terhadap janjinya. Saudara dan saya punya hak dalam kerajaan Allah ketika kita menjadi milik Kristus. Kita punya bagian yang tetap dalam Kristus. Namun kita perhatikan di sini, ketika itu belum waktunya, dan si bungsu ingin tahu dan ingin menikmati, ingin merealisasikan, ingin menyatakan itu. Perhatikan, dia pergi jauh dari Bapa. Dia undur dari hadapan bapaknya. Dan kemudian dikatakan apa? Dia memboroskan. Perhatikan. Memboroskan harta miliknya yang sudah menjadi bagiannya. Ini bicara apa? Ini bicara kesempatan, saudara. Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya hak, kita punya bagian. Ini kesempatan kita. Hak dan bagian menjadi kesempatan kita. Ini di bumi ini. Ya, ini di bumi, bukan di surga. Ini di bumi. Kenapa? Karena masih ada kesalahan, masih ada kelemahan, ada kejatuhan. Masih ada perbaikan itu di bumi. Tapi ketika semua sudah selesai, tentu tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi perbaikan, tidak ada lagi sesuatu bisa dianulir, ya diralat, dirubah, tidak bisa. Dia memboroskan setelah undur dari Bapa. Ketika dia memiliki sebelum waktunya, ketika dia tahu dan merealisasikan sebelum waktunya, dia bukan cuma undur jauh dari Bapa, dia pergi tarik dirinya dari hadapan Bapa dan juga kemudian memboroskan. Saya boleh pinjam kata memboroskan ini dengan makna menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Tidak lagi bersama-sama dengan Bapa dalam sebuah keintiman. Ya, ini berbicara juga keadaan kita.
Keadaan manusia kita ketika kita menarik diri, kita kemudian memboroskan, membuang-buang waktu, menyia-nyiakan keadaan ini, ya, perhatikan. Yang terjadi adalah kehendak manusia kita, bukan kehendak Bapa. Perhatikan, bebas tanpa Bapa, bebas tanpa intervensi Bapa. Itu luar biasa yang terjadi di sana. Kita lihat bahwa ketaatan itu sesuatu yang sulit memang, saudaraku. Ya, saya ulang sekali lagi, ketaatan adalah sesuatu yang sulit. Seringkali kita nggak bisa membendung, ya, rasa keingintahuan kita, rasa ingin memiliki itu lebih cepat, lebih awal. Itu seringkali tidak bisa dibendung. Ketaatan itu sulit, tetapi akibat dari ketaatan itu jauh lebih sulit. Saya ulang sekali lagi, ketaatan itu sulit, tapi akibat dari ketaatan itu jauh lebih sulit. Dan berapa banyak orang telah jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Berapa banyak orang percaya telah jatuh ke dalam berbagai-bagai kesulitan hidup, ketika mereka sudah mulai tidak mentaati Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saudaraku, Tuhan tetap setia dengan janjinya. Tuhan tetap menantikan manusia yang seperti si bungsu ini. Tentu harapan kita malam hari ini kita tidak jadi seperti si bungsu yang kepingin cepat, segala sesuatu yang kepingin lebih awal dinikmati, kepingin lebih cepat dimiliki, diketahui dan dirasakan, direalisasikan. Tentu ini menjadi pelajaran penting. Pada kisah itu, di zaman itu bukan cuma sindiran kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi saat ini menjadi ingat-ingatan bagi kita di zaman ini, supaya kita sabar dengan waktu Tuhan dan kita mau terus taat dengan rancangan Tuhan. Jangan rubah rancangan Tuhan dengan ketidaksabaran kita, dengan ketidaktaatan kita. Karena akan banyak hal yang sulit yang kita akan alami. Akan ada banyak kesusahan, kesukaran kita alami ketika kita tidak taat dengan rancangan dan waktu Tuhan. Ada banyak orang Kristen sekarang sudah mulai tidak sabaran, sudah kepingin cepat mendapat bagian dalam kehidupan yang kekal di sorga. Padahal kita masih harus terus berproses dengan iman kita. Kita masih terus harus berproses dengan keadaan kerohanian kita, ya, supaya kita terus belajar taat kepada firman Allah. Belajar taat, karena memang sulit saya katakan tadi. Tapi akan jauh lebih sulit lagi keadaannya kalau kita kemudian tidak mentaati Tuhan. Kesulitan ini besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Kesulitan yang sangat luar biasa akan terjadi ketika kita tidak lagi mau mentaati Allah. Memboroskan harta miliknya adalah suatu tindakan yang sangat-sangat luar biasa. Saya anggap ini sembrono, ya. Ini teledor. Ini kemudian tanpa kontrol, sehingga kemudian dia menjadi miskin kalau kita baca kisah selanjutnya. Namun saya sedang konsentrasi di ayat 12 dan 13 ini, supaya kita sungguh-sungguh meyakini bahwa berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Perhatikan, menukar semuanya itu. Kenapa? Karena seringkali kesempatan ini kita obral begitu saja. Kesempatan itu kita buang begitu saja tanpa kita berpikir. Terlalu banyak waktu yang kita sia-siakan, ya, dengan tidak mentaati Tuhan, dengan tidak melakukan firman Tuhan. Ada banyak kesempatan kita untuk melakukan firman Tuhan, tapi seringkali kita abaikan. Saudaraku, Amsal pasal 3 ayat yang ke-7, ya, supaya kita mengerti dan bagaimana sebaiknya, ya, kita sabar dengan waktu Tuhan. Kita sabar dengan rasa ingin tahu kita tentang janji terhadap berkat Tuhan atas hak yang kita miliki, atas bagian yang dijanjikan memang sudah menjadi milik kita. Namun kita diajar sabar dan taat akan segala sesuatunya. Kita lihat Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Amsal 3 ayat yang ke-7. Iya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Perhatikan. Jangan kita menganggap diri kita udah cukup mampu, ya, udah cukup bijak, ya, ketika kita mempelajari firman Tuhan. Kita merasa bahwa kita orang yang sudah memang berhak masuk dalam surga. Kita berhak untuk menerima waris kerajaan surga. Dan kita punya bagian dalam, benar. Tapi kita harus dituntut juga sabar dan taat dengan setiap rancangan, ketentuan, ketetapan Tuhan yang memang akan membentuk kita untuk memiliki hak penuh dalam kerajaan Tuhan. Kita menjadi pemilik yang sungguh-sungguh dari bagian itu di dalam Kristus.
Bagian itu tidak hanya diberikan begitu saja, tapi kenapa kita masih hidup sampai sekarang? Bahwa kita sedang diajar untuk percaya, supaya nanti kita menghargai bagian itu, sehingga kita kemudian tidak memboroskan waktu-waktu yang ada ini, membuangnya dengan sia-sia seperti Ibu Bungsu tadi, dengan hidup berpoya-poya yang sehingga pada akhirnya memiskinkan keadaannya. Dia menjadi melarat. Ya, ini menjadi pelajaran penting. Ketaatan, saya katakan sekali lagi, sesuatu yang sulit. Namun akan lebih sulit lagi keadaan yang terjadi ketika ketidaktaatan itu dilakukan. Tuhan mau kita semua taat. Tuhan mau kita semua berada di dalam janji-janji Tuhan yang sesungguhnya ketika kita ada dalam ketaatan. Ketika kita menahan diri kita, mengendalikan diri kita, sabar di dalam Roh Kudusnya untuk tetap berproses. Jangan menganggap diri bijak, ya, supaya kita betul-betul mengerti hal ini. Ya, seolah-olah kita memang masih belum apa-apa, sehingga kita punya rasa haus dan lapar untuk diajar oleh Tuhan, diajar sabar, diajar taat, diajar untuk menanti, ya, menanti dengan sungguh sampai kita betul-betul tahu. Saudara dan saya tidak akan pernah tahu Tuhan secara utuh sampai hari ini, karena kita manusia terlalu kecil. Dan Tuhan itu maha besar, saudara. Terlalu kecil kita. Mungkin sampai kita menutup mata, kita akan sulit sepenuhnya memahami Tuhan dengan segala rancangannya. Namun kita diajar mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, rasa ingin tahu kita tentang Tuhan, ya, rasa ingin tahu kita tentang hak penuh kita, rasa ingin tahu kita tentang bagian-bagian kita yang kekal dalam Kristus, harus kita serahkan sepenuhnya di bawah pimpinan Roh Kudus, supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyia-nyiakan waktu, memboroskan, ya, harta milik. Kita sudah diberikan kesempatan. Harta yang paling indah adalah hidup dalam Kristus. Sampai hari ini saya dan saudara hidup dalam Kristus. Mari jangan sia-siakan itu, ya, gunakan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan tetap memotivasi kita lewat firman-Nya. Tuhan tetap mengajar, memimpin, mengarahkan kita untuk kita terus mengerti apa yang akan kita minta, apa yang harus kita minta, dan kita belajar sabar dengan waktu Tuhan, ya, sehingga kita betul-betul mengerti bahwa kita punya hak dan bagian yang memang tidak akan diambil daripada kita, karena kita milik Kristus. Kita menjadi ahli waris dalam kerajaan Kristus. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Firman-Mu sangat berguna bagi kehidupan kami, memberikan nutrisi bagi rohani kami, sehingga kami tidak mudah lemah, kami tidak mudah terkecoh oleh hawa nafsu dunia ini yang membawa kami seringkali untuk tidak sabar, untuk tidak taat, untuk kepingin selalu cepat. Namun kami diajar dalam rancangan Tuhan untuk kami terus mengikuti waktu Tuhan, mengikuti penggenapan janji Tuhan, sehingga apa yang hak bagi kami sungguh-sungguh akan mengalami. Apa yang menjadi bagian kami sungguh-sungguh akan menikmatinya. Itu hanya didapat di dalam kehendak Yesus Kristus. Biar kehendak Tuhan yang harus terjadi, bukan kemauan kami, bukan kehendak kami yang harus terjadi, bukan kami yang lebih dulu meminta bagian kami, tapi Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktunya, yaitu hidup kekal, dan janji-janji firman Tuhan adalah menggenapi apa yang kami doakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa yang bertujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan pasti Tuhan menggenapi. Baik itu perkara kehidupan kami saat ini, kebutuhan-kebutuhan kami, kalau itu untuk menjadi kesaksian dan mempermuliakan nama Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang tidak akan digenapi. Pasti semua akan terjadi di dalam nama Yesus. Engkau baik Tuhan, haleluya. Terpujilah kekal selama-lamanya Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap bangun mesbah menjelang kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Tetap setia beribadah, yang di rumah, yang masih belum datang ke gereja tetap setia di rumah, tetap penuh hormat kepada Tuhan dalam beribadah, tetap nantikan Tuhan datang menjemput kita. Dan yang hadir di gereja setiap minggu juga tetap setia, jangan kendor, jangan lemah. Doa saya menyertai saudara, tak henti-hentinya saya memohonkan kepada Tuhan supaya kita semua tetap semangat menjelang hari akhir, menjelang hari-hari kehidupan kita di bumi ini. Kita tetap hidup beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tetap terapkan protokol kesehatan
Bagi saudara yang belum divaksin, saya berharap tetap tunduk pada aturan yang ada sehingga kita tidak dinyatakan bersalah oleh Tuhan. Kita boleh tetap hormat kepada ketetapan yang ada sehingga peribadatan boleh berjalan dengan aman, baik, lancar semua, dan Tuhan Yesus dipermuliakan dan iman kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita tunduk kepala, kita bertemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan, buat keintiman malam hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi jawaban bagi hidup kami. Firman-Mu menjadi solusi bagi keadaan setiap kami, pergumulan kami, apapun itu, baik sakit, kesulitan, kesusahan, kekurangan, bahkan rupa-rupa problematika rumah tangga. Firman-Mu adalah jawaban bagi kami malam hari ini. Firman-Mu sangat jelas kepada setiap kami, supaya kami sungguh sabar dengan waktu Tuhan, dan kami juga diajar untuk mentaati Tuhan. Karena kami tahu, tanpa ketaatan kami akan banyak mengalami kesulitan. Tapi ketika kami taat, Tuhan akan turut bekerja. Dan orang-orang yang taat adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan dan melakukannya. Maka Tuhan akan turut bekerja di dalamnya. Karena kami percaya Tuhan turut bekerja pada orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, pergumulan-pergumulan mereka, baik rumah tangga, nikah, Tuhan berkati, pekerjaan bisnis, usaha dagang, Tuhan berkati, bahkan apapun yang mereka rindukan. Tuhan kiranya memberkati bisnis, usaha dagang, bahkan juga perjodohan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Rencana-rencana pekerjaan Tuhan menghadapi masa raya Natal yang masih harus terkendala, namun kami tidak mau kehilangan esensi daripada peristiwa Natalitas itu. Namun kami akan mengadakan dengan penuh sukacita walaupun di tengah keterbatasan. Berkati organisasi kami, berkati pengurus gereja yang ada di tingkat lokal, berkati juga pemerintah bangsa negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan di mana-mana, dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan. Anak-anak yang dalam proses penyembuhan, pemulihan berkati, para janda lansia, single parent berkati, usaha mereka, pekerjaan mereka di rumah, apapun aktivitas mereka di masa tua mereka, dalam kesendirian mereka, Roh Kudus menolong dan menghibur dan berkati apapun yang mereka upayakan. Sekali lagi Tuhan berkati setiap kehidupan jemaat Tuhan, cukupkan kebutuhan rohani mereka, materi keuangan kebendaan dilimpahkan. Anak-anakmu yang masih dalam proses pemulihan juga Tuhan bekerja di dalamnya. Yang belum kembali dipergian dari pekerjaan juga Tuhan sertai, tibakan di rumah dan kumpulkan malam hari ini. Persembahan-persembahan yang kami sudah siapkan, kami kumpulkan menopang pekerjaan Tuhan besar kecilnya. Tuhan yang menilai. Tapi setiap kami yang punya kerinduan membantu pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang menghibur mereka dengan berkat-berkat yang digenapi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sempurnakan ibadah ini. Lewati malam ini Tuhan pimpin kami, bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah disiapkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu, arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang kecintaan dari pengantara yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman, penyertaan Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya. Mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom, selamat malam.